Indonesia itu kaya tradisi dan di Sulawesi Selatan, Bugis dan Makassar punya cara unik membesarkan anak. Mereka bukan cuma pelaut ulung, tapi juga punya filosofi pengasuhan yang luar biasa. Pengasuhan anak di sana adalah urusan bersama, bukan cuma orang tua. Sejak dalam kandungan, ada doa, ritual, dan pantangan yang dijalankan. Anak dianggap pewaris kehormatan keluarga, yang nilainya sangat tinggi. Setiap tahap tumbuh kembang anak penuh makna, dari mengubur ari-ari sampai mengayun bayi. Tujuannya, membentuk manusia tangguh, berkarakter, dan tahu diri. Tradisi ini adalah seni warisan nenek moyang, bukan sekadar rutinitas. Yuk, kita selami bagaimana Bugis Makassar membesarkan generasi penerusnya. Kelahiran anak di Bugis Makassar, itu peristiwa besar, sebuah momen yang dirayakan dengan khidmat dan penuh tradisi. Bukan sekadar urusan medis, melainkan sebuah peristiwa sosial dan spiritual yang melibatkan seluruh komunitas. Prosesi ini syarat akan makna dan simbolisme. Tokoh utamanya adalah seorang perempuan yang memiliki peran sentral dalam proses kelahiran. Dukun beranak yang juga jadi penenang, perawat, dan pemimpin doa. Ia bukan hanya membantu proses persalinan secara fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan spiritual bagi ibu dan keluarga. Setelah bayi lahir, serangkaian ritual dilakukan untuk menyambut kehadirannya ke dunia. Membisikkan azan dan ikamah di telinga bayi, sebuah tradisi yang kaya akan nilai-nilai keislaman, tanda perkenalan pertama dengan Tuhan, sebuah pengingat akan kebesaran Sang Pencipta sejak detik-detik awal kehidupan. Nama anak dipilih dengan penuh makna, sebuah harapan dan doa yang tersemat dalam setiap suku kata. Biasanya dari tokoh Islam atau leluhur, sebagai penghormatan dan teladan bagi kehidupan si anak kelak. Proses pemberian nama dirayakan lewat akikah, menyembelih kambing sebagai syukur atas karunia yang tak ternilai ini, dan berbagi ke tetangga, mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan dalam komunitas. Semua ritual ini memperkuat ikatan sosial, sebuah jalinan erat yang menghubungkan setiap individu dalam masyarakat, dan menanamkan harapan baik untuk si anak, agar tumbuh menjadi pribadi yang berbakti dan bermanfaat bagi sesama. Anak diajarkan sejak dini bahwa ia bagian dari komunitas, sebuah kesadaran yang membentuk identitas dan tanggung jawab sosialnya. Bukan individu terpisah, melainkan bagian tak terpisahkan dari sebuah keluarga besar yang saling mendukung dan menguatkan. Setiap doa dan tradisi adalah investasi spiritual, sebuah bekal berharga yang akan membimbingnya dalam setiap langkah kehidupan. Untuk masa depannya, agar ia dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki. Inilah fondasi membangun manusia Bugis Makassar sejati, berlandaskan nilai-nilai luhur agama dan budaya. Setelah bayi lahir, plasenta atau dianggap saudara kembar yang harus dihormati. Dicuci, diberi bekal simbolis seperti garam, asam, gula merah, lalu dikubur di halaman rumah. Lokasi kuburannya pun diatur kanan untuk laki-laki, kiri untuk perempuan. Di atasnya dinyalakan pelita beberapa malam, sebagai penerang dan penanda. Ritual ini mengajarkan penghargaan pada setiap unsur kehidupan, bahkan yang tak terlihat. Orang tua merawat sebagai bentuk penghormatan pada sisi spiritual anak. Ini pelajaran awal tentang keseimbangan dunia nyata dan gaib. Tradisi ini menanamkan kerendahan hati dan kesadaran akan hal-hal di luar logika. Sebuah pengingat bahwa hidup selalu berdampingan dengan yang tak kasat mata. Ritual. A time-honored custom passed down through generations, carrying within it the hopes and dreams of a community. Menaikkan bayi ke ayunan, penuh makna. This act of gently lifting the baby into the swing is not merely a physical gesture, it's a symbolic introduction to life's journey. It represents entrusting the child to the care of the universe, surrounded by blessings and well wishes. Ayunan dihias janur, kain warna-warni. The decorations are not arbitrary. Each element is carefully chosen for its symbolic significance. The woven janur, or young coconut leaves, represent purity and new beginnings. The vibrant colors of the fabric symbolize joy, prosperity, and the richness of life. Dan benda simbolis seperti tebu, pisang, kelapa. These offerings are more than just decorations. They are prayers in physical form, expressing the community's desires for the child's future. Bayi diarak ke ayunan. The procession itself is a celebration, a communal expression of joy and anticipation for the child's future. It signifies the importance of community support in raising a child. Kakinya disentuhkan ke tanah. This grounding ritual connects the child to the earth, symbolizing stability, strength, and a sense of belonging.
It's a way of rooting the child in their culture and heritage. Lalu diayan 7 kali sambil didoakan. Each swing is accompanied by heartfelt prayers, whispered hopes for the child's well-being and future success. The number 7 often holds spiritual significance, representing completeness and perfection. Setiap ayunan punya harapan, umur panjang, sehat, pintar, dan seterusnya. A long life filled with health, intelligence, and boundless opportunities. These are the blessings bestowed upon the child with each gentle sway. Gerakan ayunan melambangkan pasang surut kehidupan. Anak diajarkan keseimbangan sejak dini. From the very beginning, the child is taught the importance of finding balance amidst life's inevitable ups and downs. Benda-benda di ayunan punya makna, tebu untuk hidup manis, pisang untuk manfaat, kelapa untuk kegunaan. Upacara ini juga ajang silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan. It's a time for families to reconnect, share stories, and reaffirm their bonds of kinship. Energi positif dan doa dari keluarga diyakini membentuk jalan hidup anak. The collective hopes and aspirations of the family are believed to pave the way for a bright and fulfilling future for the child. Adalah sambutan hangat selamat datang di dunia, semoga hidupmu seimbang. A heartfelt welcome into the world, with the sincere wish that the child's life will be filled with harmony and equilibrium. Tradisi ini menanamkan harapan dan kekuatan sejak awal kehidupan. It's a powerful reminder of the importance of cultural heritage in shaping a child's identity and providing them with a strong foundation for the future. Pengasuhan Bugis Makassar juga hadir dalam keseharian, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga. Nilai-nilai luhur ditanamkan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Lewat aturan makanan, pakaian, dan pantangan, norma-norma budaya diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap aturan memiliki makna mendalam, membentuk karakter dan identitas anak sejak usia dini. Ini adalah fondasi yang kuat untuk tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Anak tidak boleh makan sisa, sebuah aturan yang lebih dari sekadar kebersihan, hanya makanan segar, agar tumbuh jadi pribadi yang dihargai, dihormati, dan memiliki kesehatan yang prima. Makanan bukan hanya sumber energi, tetapi juga simbol penghargaan dan perhatian. Bayi dipakaikan gelang atau kalung benang hitam berdoa, sebagai simbol perlindungan dari energi negatif dan gangguan spiritual. Kadang diselipkan bengel untuk perlindungan spiritual, sebuah tradisi yang diyakini dapat menjauhkan anak dari penyakit dan bahaya. Bengel bukan hanya sekadar tanaman herbal, tetapi juga simbol kekuatan alam yang melindungi. Ada pantangan, tidak keluar saat maghrib. Waktu senja dianggap sebagai saatnya makhluk halus berkeliaran, sehingga anak-anak dianjurkan untuk berada di dalam rumah. Tidak menunjuk kuburan, dan anjuran sopan santun adalah bentuk penghormatan kepada leluhur dan dunia spiritual. Mengajarkan anak untuk selalu bersikap hormat dan menjaga adab dimanapun mereka berada. Anak diajarkan makan tangan kanan, sebuah simbol kesucian dan kebersihan. Menyapa yang lebih tua, dan tidak memotong pembicaraan, adalah wujud penghormatan dan kesantunan dalam berinteraksi. Etika ini diajarkan sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang menghargai orang lain. Semua ini membentuk karakter dan etika sejak kecil, menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai ditanamkan secara halus, bukan lewat ceramah, melainkan melalui contoh nyata dan pengalaman sehari-hari. Tapi lewat kebiasaan, yang diulang-ulang hingga menjadi bagian dari diri anak. Anak tumbuh dengan kesadaran akan aturan tak tertulis, norma-norma sosial, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Dan dunia yang lebih luas dari yang terlihat, sebuah pemahaman tentang dimensi spiritual dan kekuatan gaib yang diyakini memengaruhi kehidupan. Inilah kearifan lokal, membangun perisai spiritual dan sosial bagi anak, melindungi mereka dari pengaruh buruk, dan membekali mereka dengan nilai-nilai luhur untuk menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia. Di Bugis Makassar, membesarkan anak adalah urusan bersama, bukan hanya orang tua. Keluarga besar, tetangga, dan tokoh adat semua terlibat aktif. Anak tumbuh di tengah banyak figur dewasa yang peduli dan mengawasi. Kakek nenek jadi sumber cerita dan petuah, paman bibi ikut mendidik dan menegur. Tetangga pun bebas menasihati atau membantu anak-anak di sekitar. Semua anak di kampung dianggap anak bersama, semangat gotong royong sangat kuat.
Sistem ini menciptakan rasa aman, solidaritas, dan kontrol sosial yang efektif. Anak belajar bersosialisasi, berbagi, dan menghormati orang lain sejak dini. Model pengasuhan komunal ini menanamkan nilai kebersamaan dan anti-individualisme. Disinilah kekuatan masyarakat Bugis Makassar tumbuh bersama, saling menjaga. Inti pengasuhan Bugis Makassar adalah pembentukan karakter lewat nilai-nilai utama. Siri berarti harga diri dan kehormatan. Anak diajarkan menjaga nama baik keluarga. PC adalah empati dan solidaritas, mendorong saling bantu tanpa pamrih. Kombinasi Siri dan PC membentuk manusia berintegritas dan peduli sesama. Ada juga Ware, keahlian, anak didorong punya keterampilan agar dihargai. Dan ada Tongeng, kejujuran. Perkataan adalah cerminan hati. Nilai-nilai ini ditanamkan lewat cerita, teladan, dan nasihat sehari-hari. Tujuannya, generasi yang cerdas, matang emosional, dan luhur budi pekertinya. Anak tahu kapan menjaga kehormatan, kapan menolong sesama. Inilah kompas moral yang diwariskan turun-temurun. Tradisi pengasuhan Bugis Makassar kini menghadapi tantangan modernisasi. Urbanisasi dan gaya hidup kota membuat konsep pengasuhan komunal makin sulit. Peran Sanro tergeser oleh medis modern. Ritual dianggap kuno oleh sebagian orang. Anak-anak lebih akrab dengan gawai daripada cerita nenek. Namun, banyak keluarga beradaptasi, tetap menjalankan ritual, tapi juga menerima kemajuan. Esensi tradisi tetap dijaga, nilai dan filosofi jadi fokus utama. Komunitas adat dan pemerintah mulai mendokumentasikan dan mempromosikan kearifan lokal. Seminar, lokakarya, dan konten digital jadi jembatan ke generasi muda. Tantangan besar, tapi peluang pelestarian juga terbuka lebar. Kuncinya, menerjemahkan nilai luhur ke konteks kekinian agar tetap relevan. Tradisi pengasuhan Bugis Makassar adalah sistem pendidikan karakter yang relevan hingga kini. Di tengah krisis karakter dan individualisme, filosofi ini jadi inspirasi. Konsep anak kita bersama mengingatkan pentingnya gotong royong dalam membesarkan generasi. Nilai Siri, PC, Ware, dan ada Tongeng adalah bekal karakter masa depan. Siri menanamkan integritas, PC melatih empati, Ware mendorong produktivitas, ada Tongeng menegaskan kejujuran. Jika nilai-nilai ini diterapkan, bangsa akan tumbuh kuat dan dihormati. Melestarikan tradisi bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi mengambil hikmah dan menyesuaikan dengan zaman. Jadikan tradisi ini sumber inspirasi membesarkan anak yang utuh, cerdas, peka, tangguh, dan bermartabat. Inilah warisan sejati para pelaut ulung, peta menavigasi samudera kehidupan.